wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jumpa lagi dengan Jennifer di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan Demokrasi. Sebelum kita mengawali kegiatan pelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk mengharapkan ridha Allah dan keberkahan yang bermanfaat, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini Adiba, Adiba Nancy, Alfata, Alvareno. Pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang pentingnya iman dalam kehidupan. Nah, seseorang yang beriman pasti akan berserah diri kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Allah, dia akan mewujudkan dengan ritual ibadah. Contohnya sholat. Di dalam sholat ada gerakan yang bernama sujud. Sudah pernah melaksanakan ya? Sujud. Sujud ini ternyata tidak hanya bisa dilakukan di dalam sholat saja. Sujud juga bisa dilakukan di luar sholat. Nah, sudahkah pernah kalian mendengar istilah-istilah yang ada di depan? Ada yang sudah. Nah, untuk mengecek pengetahuan kalian tentang sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah, berikut akan diberikan tes kemampuan awal melalui kuis yang akan saya share linknya. Kemudian silahkan kalian kerjakan. Siap? Silahkan dipersiapkan smartphone-nya, bisa dikeluarkan. Sudah saya share. Ada sudah bisa buka? Baik, silakan bisa dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dikerjakan. Tanya ada? Yang sudah Alhamdulillah, Nadia, Sabio, silakan dikerjakan dulu. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Terima kasih teman-teman. Untuk tes awal ini tidak berpengaruh pada hasil nanti kalian di akhir. Ini hanya untuk mengetahui kemampuan kalian di
materi ya. Asik dah pakai kuis Kahoot? Besok mau lagi? Mau. Nanti kita akan kasih kuis lagi di akhir setelah kalian mendapatkan pembelajaran pada pagi hari. Baik, sudah. Kemudian untuk materi pada pagi hari ini, kita tadi sudah tahu tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan apa itu sujud sahwi, apa itu sujud syukur, apa itu tadi sujud tilawah. Setelah menjelaskan, kalian bisa mempraktikkan bagaimana sujud syukur itu, bagaimana sujud sahwi dan sujud tilawah itu sesuai ajaran Islam. Dan yang terakhir, menerapkan perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap hikmah dari sujud. Anak-anakku, seorang hamba itu akan merasa dekat kepada Tuhannya adalah ketika hamba tersebut melakukan gerakan sujud. Secara tidak sadar kalian memang masih kepala ditaruh di tanah. Kenapa harus kita bersujud? Itu bukti bahwa kita merasa lemah. Allah sendiri kekuatan yang luar biasa, sangat salut kepada hambanya yang mau bersujud. Orang yang mau bersujud itu akan dikabulkan karena di saat sujud itulah waktu mustajab doa-doa kita dikabulkan. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyaksikan bersama. Sebelum kita memahami pengertian apa itu sujud syukur, kita akan menunjukkan ini ada seorang anak nih yang kabur. Bisa jadi ini siapa ya? Ada sholat dia lupa. Saya sudah rakaat kedua atau ketiga ya? Sholat maghrib, sholat isya ya. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Rakaat 3 atau 4 ya? Pernah merasakan seperti itu? Apa yang kalian lakukan? Membatalkan sholat? Menambah rakaat? Coba yuk, Sanjo. Pernah? Apa yang dilakukan? Dibatalkan kemudian dimulai lagi? Atau udah cuek aja? Nah, dibatalkan lalu sholat lagi. Ada yang lain? Yuk, Aryan. Pernah nggak mengalami seperti ini? Terus apa yang kamu lakukan? Dibatalkan terus diulang lagi. Ada dibatalkan ulang. Kebanyakan dari kalian ketika lupa jumlah rakaat dibatalkan lalu diulangan. Jawabannya harusnya seperti apa pun nanti kita akan ketahui. Nah, seharusnya tidak harus dibatalkan ya. Nah, kemudian ada video lain. Pernahkah kalian melihat situasi seperti ini? Nah, ada seorang pemain
6 perlombaan. Nah, di antara video satu ini dengan yang tadi pertama, ada bedanya atau tidak? Yang pertama tadi, ketika kita lupa rakaat atau ragu-ragu ketika sholat, harusnya tidak usah dibatalkan, melainkan pilih ketetapan dalam hati. Oh, kalau 2 atau 3 berarti masih 2. Ini rakaat yang paling sedikit dari sekarang. 3 atau 4 ya berarti masih 3. Kemudian kita tambah langsung saja 1 rakaat. Sebelum salam kita masukkan atau kita lakukan sujud sahwi. Bagaimana prakteknya? Nanti saya akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok. Yang di dalam 6 kelompok itu nanti kalian buat peta konsep tentang video dari yang saya tampilkan tadi. Silakan berkelompok, 1 kelompok 4 anak sampai 5 anak. Ya, bisa. Silahkan Bu Yunika beri waktu sekitar 15 menit cukup? 15 menit silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian untuk menemukan peta konsep dari macam-macam sudut yang kita pelajari. Kelompoknya apa? Kelompoknya dibagi 1 baris. Ini berarti 4 anak ya. 4 anak. Nabi atau nama masjid, nama Asmaul Husna? Nabi. Ya, boleh. Kelompok Nabi siapa? Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Terus Nabi siapa? Sebab dari macam-macam sujud juga kalian tampilkan dalam peta konsep. Ya, boleh kalian baca referensi karena di kami kita yang
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Nabi Muhammad ingin mempresentasikan tentang macam-macam usul. Apa judulnya? Perkenalkan, saya Zahra. Yang pertama ada sujud sahwi. Sujud sahwi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam sholat agar ibadah menjadi sah dan diterima. Dalil dari sujud sahwi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam sholat. Hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan pentingnya sujud ini sebagai bagian dari kesempurnaan ibadah dengan memahami tata cara dan dalilnya. Dalam melakukan ini, seorang muslim mengakui kesalahan dan bertekad serta mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah dalam ibadah sujud. Dalil sujud syukur. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur atas semua karunia-Nya dan menyadari pentingnya ungkapan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Selamat. Jangan bisa perhatikan. Itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok Nabi Muhammad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa untuk kelompok Nabi Muhammad? Kasih B, kasih O, kasih B, kasih O. Keren. Wow, keren. Kasih tepuk tangan. Bisa dikumpulkan dan juga kali ini akan menggarisbawahi hasil diskusi kalian bahwa ada 3 macam sujud di luar sholat yang kita bahas pada pagi hari ini, yaitu yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud syukur, yang ketiga sujud tilawah. Macam-macam sujud punya alasan kenapa dikerjakan. Ketiganya hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana tata caranya, kemudian bacaannya seperti apa, lalu kita akan bersama-sama mempraktikkan satu-satu agar kalian semua bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanya kepada satu murid tentang pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan? Kita bisa mempelajari sujud-sujud dan juga kita bisa mengetahui apa saja jenis sujud-sujud, karena sebelumnya saya tidak tahu apa itu sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sujud. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Adinda. Alhamdulillah, di penghujung waktu mengucapkan terima kasih atas keaktifan kalian di dalam kelas. Kita ketemu di pertemuan yang akan datang. Semoga semua sehat. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama.